같이 자자. 원래 결혼하면 같이 자는 거야. 어떤 말이야? 우리 학교에 교생 선생님이 오셨습니다. Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang di Celengan Film. Di video ini aku akan menceritakan satu buah film yang cinta-cintaan lagi nih. Film ini berjudul My Little Bride. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Cerita dimulai dengan adegan di dalam pesawat. Seorang pria yang bernama Sang Min sedang duduk di samping seorang wanita yang tersenyum kepadanya. Sang Min tengah memandangi foto masa kecil seorang wanita dan ternyata foto itu adalah foto teman masa kecilnya. Ketika sampai di bandara, tak lama kemudian, Sang Min melihat ada seorang gadis cantik memakai rok sedang melihat bunga di depan sebuah toko. Dia mencoba untuk modus dengan melemparkan HP tepat di bawah rok si gadis itu. Hal ini dengan tujuan agar dia bisa melihat isi rok dari gadis itu. Namun siapa sangka, gadis cantik itu ternyata adalah Seo Bo-eun. Rupanya, gadis itu adalah teman masa kecil Sang Min yang ada di foto tadi. Sang Min terkesan dengan perubahan yang ada pada gadis itu. Dia kaget melihat Bo-eun kini sudah glow up dan jadi gadis cantik dan seksi. Sayangnya, kebiasaan mesum Sang Min tak juga berubah dari dulu. Selanjutnya saat mereka berada di dalam bis, Sang Min memberikan sebuah hadiah untuknya. Ternyata, hadiah itu adalah sebuah BH yang bermotif buah-buahan. Saat mereka sudah tiba di rumah, dia langsung menemui kakeknya Bo-eun. Sang kakek mengungkapkan bahwa mereka dulu pernah membuat perjanjian bahwa kelak mereka akan menjodohkan anak-anak mereka. Namun karena kedua anak mereka adalah laki-laki, perjanjian tersebut tidak bisa terlaksana. Nah, akhirnya perjanjian itu diturunkan kepada cucu mereka, yaitu Sang Min dan Bo-eun yang diminta untuk menikah. Tentu saja, Bo-eun menolak tegas permintaan sang kakek. Dia mengatakan bahwa usianya saat ini masih 15 tahun dan dia ingin melanjutkan sekolahnya dulu. Namun sang ayah berpendapat bahwa dia sudah cukup dewasa untuk menikah, mengingat aturan yang memperbolehkan gadis usia 15 tahun untuk menikah asalkan dengan restu kedua orang tua. Mendengar hal itu kemudian Bo-eun langsung pergi dari sana. Sama halnya dengan Sang Min. Dia juga merasa kecewa karena dia telah menganggap Bo-eun sebagai adiknya sendiri. Setelah kejadian itu, Sang Min pergi ke kampus dan bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya merasa heran karena Sang Min kembali ke Korea dengan alasan ingin menikah. Sementara itu, Bo-eun terlihat sedang membantu sang kakek membersihkan kamera. Di sana, sang kakek kembali menawarkan tawaran untuk menikah dengan Sang Min. Namun, Bo-eun tetap menolak dengan tegas tawaran itu. Keesokan harinya, terlihat Bo-eun dan temannya yaitu Hye-won sedang berada di sekolah. Pada saat itu mereka melihat kegantengan kakak kelas mereka yang bernama Jongwo. Sementara itu, sang kakak yang sedang dirawat di rumah sakit menghubungi ayah Sang Min. Dia mengatakan bahwa kondisinya membaik dan masih punya waktu hidup selama 20 tahun lagi. Namun sang kakek masih tetap ingin Sang Min dan Bo-eun menikah sebelum dia meninggal. Dia meminta ayah Sang Min untuk membantunya dalam menyelenggarakan acara itu. Nah, di sini ayah Sang Min mempunyai ide. Untuk menunjukkan rasa frustasinya, dia sengaja merusak mobilnya sendiri di depan Sang Min dan ibu Sang Min. Di sini ibu Sang Min mengatakan bahwa pernikahan mereka sepertinya harus dilaksanakan. Nah, Sang Min kemudian menjemput Bo-eun ke sekolahnya. Ternyata Bo-eun sedang bersama dengan Hye-won. Akhirnya mereka diajak ke sebuah restoran cepat saji. Di restoran itu Sang Min mengungkapkan bahwa pernikahan mereka memang harus terjadi. Dan dia juga menceritakan kepada Hye-won. Mendengar ini, Hye-won memberikan kesempatan kepada Sang Min dan Bo-eun untuk berbicara berdua. Saat mereka sedang mengobrol, Bo-eun mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang keadaan kakeknya. Ternyata di rumah sakit, sang kakek dengan sengaja memainkan alat monitor detak jantungnya. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Sang Min dan Bo-eun pergi ke rumah sakit setelah mengetahui keadaan sang kakek. Melihat keadaan sang kakek membuat Bo-eun menjadi sangat panik. Sang kakek
mulai menceritakan tentang persahabatannya dengan kakek Sangmin dan mengungkapkan betapa pentingnya perjanjian itu bagi sang kakek. 상민이 할아버지와 할머니 사진이란다. 결혼 잘못하면 더더욱 마음을 숨게 되더라고. Kemudian sang kakek berpura-pura batuk dan mencabut kabel monitor detak jantungnya. Hal ini tentu menimbulkan kepanikan bagi Boen dan Sangmin. Hingga pada akhirnya Boen mengatakan bahwa dia akan memenuhi permintaan sang kakek untuk menikah, asalkan sang kakek bisa sehat kembali. Setelah mengetahui hal ini, semua anggota keluarga menjadi sangat senang dengan keputusan ini, kecuali ibu Boen yang masih sangat khawatir karena usianya yang masih 15 tahun. Pada malam hari, sang ibu mencoba menghibur Boen dan meminta maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuknya. Boen sendiri tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menikah pada usia yang masih sangat muda ini. Dia sebenarnya masih ingin melanjutkan pendidikan dan kuliah. Dia juga sangat takut bahwa kabar pernikahan ini akan tersebar di sekolahnya. Namun sang ibu mencoba untuk menenangkan Boen dan berkata bahwa kakeknya akan mengurus semua hal ini. Ternyata kakek Boen adalah seorang senior militer dari kepala sekolahnya. Di tempat lain, Sangmin terlihat sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya. Para sahabatnya tidak menyangka bahwa Sangmin akan menikah dengan seorang gadis berumur 15 tahun. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Boen merasa bahwa dirinya telah ditipu oleh sang kakek dan dia juga ingin membatalkan pernikahan ini. Namun sang ibu melarang untuk melakukannya. Dia mengatakan jika Boen melakukan hal itu, maka acara pernikahan ini akan berubah menjadi acara pemakaman. Setelah itu acara pernikahan Boen dan Sangmin berjalan dengan lancar. Para tamu pun datang untuk memuji kecantikan Boen. Dan tentu saja acara pernikahan ini berjalan dengan sangat hikmat. Setelah acara pernikahan selesai, sang ayah memperingatkan Sangmin agar tidak melakukan hal itu dulu kepada Boen karena usia Boen masih terlalu muda. Namun Sangmin tidak mempedulikan peringatan itu. Dia akan melakukan apapun kepada istrinya. Lalu Boen dan Sangmin pergi berbulan madu ke Pulau Jeju. Saat di bandara, Boen ingin pergi ke toilet sebentar sebelum naik pesawat. Namun ketika pesawat telah siap untuk take off, Boen belum naik ke pesawat juga. Sangmin panik, lalu ia segera mencari keberadaan Boen. Sayangnya dia tidak diizinkan oleh pramugari untuk keluar. Akhirnya Sangmin terpaksa duduk kembali di kursinya sendirian. Pasangan yang ada di belakangnya pun mengejek Sangmin. Dikira Sangmin ini baru pertama kali menaiki pesawat. Pesawat pun akhirnya lepas landas dan ternyata Boen sengaja membiarkan Sangmin pergi sendirian. Setelah tiba di Pulau Jeju, Sangmin kembali kesal dengan pasangan yang sebelumnya mengejeknya di pesawat. Kali ini pasangan itu bahkan merebut taksi yang ingin dia tumpangi. Di rumah orang tua Boen, mereka sedang mengobrol bersama. Ibu Boen mengingatkan ayah Boen untuk tidak buru-buru memiliki cucu sebelum Boen menyelesaikan sekolah dan kuliah. Sang ayah setuju dengan hal itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa saat itu Boen sedang berada di depan rumah. Melihat foto keluarga yang terpajang di sana, akhirnya Boen pun memutuskan untuk pergi. Saat di hotel, Sangmin merasa risih dengan pasangan yang sedang berjumbu di ruangan bawahnya. Dia mengetahui bahwa pasangan itu adalah orang yang sebelumnya mengejek dan merebut taksinya. Sangmin kemudian mengambil air dari kloset dan menyerang pasangan itu dari atas. Nah, keesokan paginya, saat Sangmin berjalan sendirian di pantai, dia tak sengaja bertemu dengan Hyewon yang sedang menikmati studi tour bersama dengan teman-temannya di sana. Teman-teman Hyewon sontak menanyakan keberadaan Boen. Namun belum sempat menjawab, teman-temannya menjadi kepo dan membuat Sangmin terjatuh tepat di atas Hyewon. Kejadian itu membuat guru mereka, yaitu Guru Kim, salah paham dan mengira Sangmin berbuat mesum pada muridnya. Sangmin kabur dari lokasi itu karena tak ingin ada perdebatan yang lebih besar. Di sisi lain, ternyata Boen berada di sekolah. Di sana, dia dihampiri oleh Jungwo yang ingin mencuci muka. Pada saat itu, Sangmin mencoba untuk menghubungi Boen, namun ternyata malah diabaikan. Jungwo kemudian mengajak Sangmin bermain lempar bola dan mengajaknya jalan-jalan. Di sana, Jungwo menyatakan perasaan sukanya kepada Boen. 남자친구 있어? 아니요. 그럼 우리 이제부터 사귀는 거다. Sementara itu, Sangmin masih mencoba untuk menghubungi Boen.
Pada malam harinya, Sangmin mencoba merayu seorang wanita di taman liburan. Namun wanita itu ternyata adalah guru Hyewon. Hyewon kembali menanyakan keberadaan Boeun. Namun sebelum Sangmin bisa menjawab, guru Kim muncul dan langsung menghajar Sangmin. 아 근데 보은이는 어딨어요? 보은이가 이거 완전 상습범 아니야? 너 일로 와! Singkat cerita, liburan honeymoon sudah selesai. Kini Sangmin kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia melihat Boeun berada di sana. Namun mereka terpaksa harus berpura-pura bahagia di depan keluarga. Padahal di sini Sangmin sangat kesal dan berusaha menahan diri agar tidak terlihat cemberut di depan keluarga. Mereka pun disambut hangat oleh keluarga dan setelah itu mereka pun makan malam. Setelah acara berakhir, Sangmin kemudian mengajak Boeun untuk ke kamar mereka. Keesokan harinya, Sangmin memperlihatkan apartemen baru yang akan ditinggalinya bersama dengan Boeun. Semuanya nampak bahagia kecuali ibu Boeun. Ibu Boeun khawatir Boeun akan memiliki anak sebelum menyelesaikan sekolahnya. Nah, ketika malam tiba, Sangmin pergi ke kamar dengan santainya hanya mengenakan celana kolor saja. Boeun yang melihat hal itu merasa geli dan meminta Sangmin untuk segera meninggalkan kamar. Tetapi Sangmin justru mulai menggoda Boeun. Karena emosinya yang meluap, Boeun tanpa sengaja menusukkan pulpen yang ia pegang ke kepala Sangmin. Dan ini membuat darah menetes dari kepalanya. Keesokan harinya di sekolah, Boeun bercerita kepada Hyewon bahwa dia tidak ingin ikut pergi bersama Sangmin ke Pulau Jeju. Hyewon menanyakan apa yang dilakukan Boeun jika tidak bersama dengan Sangmin, dan dia berkata bahwa dia pergi berkencan dengan Jungwoo. Namun Boeun meminta Hyewon untuk menjaga rahasia ini. Di tempat lain, Sangmin terlihat sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya. Di hadapan teman-temannya, Sangmin mengatakan bahwa istrinya sangat nurut kepadanya. Kemudian dia terlihat menelpon Boeun dan menyuruhnya untuk datang ke sana. Nah, tak butuh waktu lama, Boeun tiba-tiba di sana. Boeun yang masih belum cukup umur sempat dilarang masuk. Namun karena Sangmin mengatakan bahwa Boeun adalah istrinya, akhirnya dia diperbolehkan untuk masuk. Mereka pun melanjutkan perbincangan. Salah satu teman Sangmin yang bernama Jisoo memperkenalkan diri kepada Boeun. Keesokan harinya, Boeun dilabrak oleh 3 orang siswi geng sekolah yang tidak terima jika Boeun menjalin hubungan dengan Jungwoo. Namun tidak lama kemudian, Jungwoo datang membela Boeun dan menegaskan bahwa mereka memang benar-benar berpacaran. 꺼져. 네가 나한테 그런 말 할 자격이 있나? 나 보은이랑 사귀는 거 맞아. Jungwoo kemudian menghibur Boeun untuk tidak usah mempedulikan hal itu. Tanpa disadari, Hyewon mendengarkan percakapan Boeun dan Jungwoo dari kejauhan. Setelah itu, Boeun menemani Sangmin untuk berbelanja di supermarket. Di sini Boeun berada di dalam troli seperti seorang bocah yang hanya diam saja. Sedangkan Sangmin sibuk mengambil semua makanan yang mereka butuhkan. Namun karena Sangmin terlalu fokus pada belanjaannya, dia tidak menyadari bahwa troli masih berjalan dan akhirnya Boeun menabrak makanan yang ada di sana. Dalam perjalanan pulang, Sangmin menggendong Boeun yang kakinya masih sakit akibat kejadian tadi. Setelah pulang ke rumah, Sangmin mulai menggoda Boeun sambil sesekali melemparkan buah dan sayuran kepada dirinya. Setelah itu mereka memasak bersama dan tak butuh waktu lama. Akhirnya masakannya pun matang. Perdebatan mereka kembali terjadi saat mereka akan mencuci piring. Akhirnya mereka memutuskan untuk menentukan siapa yang akan mencuci piring. Nah, pada akhirnya Boeun lah yang melakukannya. Setelah selesai mandi, Boeun dengan sengaja menarik celana Sangmin dan tertawa lebar karena dendamnya terbalaskan. Nah, keesokan harinya Boeun terlihat menemani Jungwoo yang akan bertanding. Dia sangat perhatian dan memberikan bekal makanan kepada Jungwoo. Di lain tempat, Sangmin baru saja bangun dan dia merasa lapar yang melanda. Dia pun memilih untuk makan makanan sisa yang dibuat oleh Boeun. Sambil menonton TV, Sangmin tanpa sengaja melihat Boeun yang sedang menyemangati teman sekolahnya. Sangmin kemudian pergi ke kamar Boeun dengan hati berdebar. Ternyata dia menemukan foto Boeun dengan Jungwoo. Nah, saat pelajaran olahraga sedang berlangsung, kabarnya semua siswa di sekolah sudah mengetahui tentang hubungan mereka. Padahal di sini Boeun sudah memiliki suami, namun dia malah berpacaran dengan orang lain. Sebelum pergi, Hyewon memberitahu Boeun bahwa dia juga mencintai Jungwoo.
Setelah itu Jongwoo mendatangi Boeun yang sedang mencuci alat pel. Dia ingin membantu Boeun mencuci alat pel itu. Setelah selesai, Jongwoo kemudian pergi karena ingin latihan. Tak lama, Hyewon datang menghampiri Boeun dan mengatakan jika dia iri dengan Boeun karena ia bisa memiliki suami sekaligus pacar. Di tempat lain, Jisoo memberitahu Sangmin dan rekannya bahwa pembagian tempat magang mereka telah diumumkan. Ternyata Sangmin akan magang di sekolahnya Boeun. Mendengar hal itu, Sangmin merasa tertunduk lemas. Dia pun ingin segera memberitahu Boeun tentang hal ini. Namun, Sangmin merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sehingga keesokan harinya, Sangmin mengantar Boeun ke sekolahnya. Sayangnya, dia belum sempat memberitahu Boeun tentang magangnya. Dan Boeun pun akhirnya pergi. Dia kemudian bertemu kembali dengan guru Kim dan langsung mengajaknya ke ruang kepala sekolah. Tak lama kemudian kepala sekolah tiba dan menyuruh guru Kim untuk keluar. Di ruangan itu, kepala sekolah memberitahu Sangmin bahwa dia harus menjaga rahasia tentang pernikahan Boeun. Hanya Sangmin yang tahu bahwa Boeun telah menikah. Di dalam kelas, Boeun terlihat sedih karena sahabatnya terlihat menjauhinya. Tak lama, guru Kim datang dan memperkenalkan Sangmin sebagai guru magang di sekolah itu. Tentu saja hal ini membuat Hyewon dan Boeun sangat terkejut. Sementara, murid-murid lain malah memuji kegantengan Sangmin. Malam harinya, para guru mengadakan acara makan bersama untuk menyambut kedatangan Sangmin. Guru Kim terlihat menyukai Sangmin dan mulai melancarkan aksinya. Namun Sangmin merasa risih menghadapi guru Kim yang terlalu agresif. Setelah makan malam selesai, guru Kim mengajak Sangmin untuk minum-minum. Namun di tengah perjalanan, Sangmin tiba-tiba meninggalkan guru Kim dan menyuruh supir untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Boeun yang sebelumnya sudah menunggu dengan sabar terlihat kesal karena Sangmin tidak mengangkat teleponnya. Selain itu, Boeun juga mengingatkan Sangmin untuk menjaga rahasia mereka agar tidak ada yang mengetahui bahwa Boeun sudah menikah. Hari pun berganti. Pada pagi harinya, Sangmin sangat ingin pipis, tapi dia terkejut karena Boeun masih berada di kamar mandi. Boeun melarang Sangmin untuk masuk ke kamar mandi. Hal ini membuat Sangmin harus menggunakan wastafel untuk buang air kecil. Karena terburu-buru, Sangmin yang ingin mengambil sapu tangan justru tak sengaja malah mengambil celana dalam Boeun. Sesampainya di kelas, Sangmin merasa mual dan ingin mengelap keringatnya. Namun, Boeun yang melihat bahwa yang dipakai Sangmin adalah celana dalam miliknya, ia langsung menggebrak meja untuk mengalihkan perhatian teman-teman sekelas. Setelah pelajaran selesai, Hyewon mendekati Sangmin dan menyarankannya untuk selalu mengawasi istrinya. Tidak lama kemudian, guru Kim datang dan mengajak Sangmin untuk makan siang. Sangmin sebenarnya tidak ingin pergi, tapi akhirnya terpaksa karena ajakan dari guru Kim. Tentu saja, kejadian ini menjadi tontonan bagi semua siswa yang ada di sana. Boeun melihat kejadian itu dan menggoda Sangmin. Namun, Sangmin berpura-pura mengatakan bahwa masakan guru Kim lebih enak daripada makanan di kantin. 너무 좋았어. 매점에서 빵 사 먹는 거랑 훨씬 좋더라. 질투하는구나. Ketika akan pulang, Sangmin mendekati Jongwoo dan bertanya, apakah namanya Jongwoo? Jongwoo heran karena Sangmin bertanya beberapa kali untuk memastikan. Kemudian Sangmin bertanya apakah susinya terasa enak. Keesokan harinya, Sangmin kembali dikejutkan dengan kunjungan tak terduga dari guru Kim yang datang ke apartemennya. Hal ini membuat Sangmin dan Boeun panik, dan mereka pun bergegas membersihkan segala barang yang mencurigakan. Guru Kim akhirnya masuk ke dalam, dan saat hendak memeriksa sebuah korden, dia melihat bayangan seseorang di baliknya. Nah, tanpa pikir panjang, Boeun yang ada di balik korden itu langsung berlari dan beralasan bahwa itu adalah adiknya yang mengalami gangguan jiwa. Saat mengajar di sekolah, Sangmin ditanya oleh salah satu siswi tentang cinta pertamanya. Tanpa ragu, Sangmin bercerita bahwa cinta pertamanya adalah seseorang yang mengunjunginya selama 3 tahun saat dia menjalani wajib militer. Boeun langsung menebak bahwa yang dimaksud oleh Sangmin adalah Jisoo. Tak lama setelah itu, Sangmin dan kedua rekannya kembali mendapatkan undangan untuk wajib militer. Sangmin pun harus segera berpamitan dan melaksanakan latihan militer. Di sela-sela latihan, Boeun dengan sengaja membawakan bekal untuk Sangmin. Tentu saja, hal ini membuat teman-temannya iri terhadap Sangmin. 맛있나 친구? 맛있지 마. Saat dalam perjalanan pulang, Sangmin dihadang oleh 2 preman. Sangmin mencoba melawan, namun malah dia yang dihajar hingga akhirnya Boeun tak tinggal diam. Dia pun ikut memukuli preman itu dengan sebatang kayu.
Setelah kejadian itu, di kantor polisi tidak percaya bahwa Sang-min dan Bo-eun adalah suami istri. Menurut polisi, Sang-min terlihat lebih seperti seorang mucikari. Untuk membuktikan bahwa mereka suami istri, Sang-min memanggil kepala sekolah. Namun, kejutan datang saat Guru Kim turut hadir di kantor polisi dan mengetahui bahwa Bo-eun dan Sang-min telah menikah. Keesokan harinya, Guru Kim masih terlihat kesal dengan Sang-min. Dia mengumumkan tentang festival tahun sekolah dan membagi murid-murid ke dalam beberapa kelompok untuk mempersiapkan festival itu. Di sini, Bo-eun diberi tugas untuk melukis dinding sendirian. Mendengar hal itu, Sang-min memprotes keputusan Guru Kim. Namun, Guru Kim mengabaikannya dan ia pun pergi. Setelah itu, Hye-won melihat Bo-eun yang sedang melukis dinding sendirian dan Sang-min datang untuk mengajak Hye-won pergi. Tidak lama kemudian, Hye-won datang menghampirinya. Mereka berdua terlihat sudah baikan. Setelah itu juga Guru Kim datang untuk mengecek hasil pekerjaannya. Guru Kim terkejut melihat mereka sudah bisa mengerjakannya dengan cepat dan pergi dengan senyuman sinis kepada mereka. Setelah itu mereka pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Di sana mereka mulai membahas tentang hubungan Bo-eun sebagai suami istri. Dan tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh 3 siswi lain. Kemudian Sang-min dan kedua temannya mulai memperbaiki hasil gambaran yang dilukis oleh Bo-eun dan Hye-won. Di tempat lain, terlihat Dong-go bersama 2 temannya berada di sebuah tempat. Dia meminta teman-temannya untuk merekam dirinya saat dia akan menyatakan cinta kepada seorang gadis. Namun, saat mereka merekam, mereka tak sengaja melihat Bo-eun yang sedang berkencan dengan Jong-woo di sana. Mereka malah lebih fokus merekam Bo-eun daripada Dong-go. Pada malam harinya saat Sang-min sedang makan bersama dengan keluarga besar, acara makan malam itu ditutup dengan Dong-go yang ingin memperlihatkan video saat dia menyatakan cinta kepada gadis pujaannya. Namun tanpa disadari, dalam video itu terdapat Bo-eun yang sedang berkencan dengan Jong-woo. Tentu saja, hal ini membuat semua orang terkejut. Melihat itu, Bo-eun langsung pergi dari sana dan disusul oleh Sang-min. Di sini Bo-eun meminta maaf kepada Sang-min atas semua yang telah terjadi. Setelah itu, Sang-min mengajak Bo-eun untuk pulang ke rumah mereka agar keluarga mereka tak khawatir. Di tengah kegalauan itu, Bo-eun mendengar rekaman telepon yang memberitahu bahwa Sang-min dan kedua temannya telah memperbaiki gambar yang dibuat oleh Bo-eun. Tanpa ragu, Bo-eun segera ke sekolahnya dan ia begitu terharu setelah melihat hasil gambar itu begitu bagus. Esok harinya, Bo-eun mencari Sang-min di kamar mereka, namun dia tak menemukan. Dia melihat sebuah buku agenda dan menemukan sebuah surat yang ternyata pernah dia kirimkan kepada Sang-min saat ia masih wajib militer dulu. Bo-eun menyadari bahwa cinta pertama yang pernah diungkapkan oleh Sang-min sebenarnya bukan Jisoo, melainkan dirinya. Kini festival sekolah pun tengah berlangsung dan Bo-eun terlihat sedang menemui Jong-woo. Di sana dia meminta maaf karena telah bersikap egois dan memutuskan hubungan mereka. Saat itu Bo-eun pergi ke pentas festival dan duduk di samping Hye-won sambil mencari keberadaan Sang-min. Ternyata Sang-min duduk di deretan kursi guru. Tiba-tiba salah satu siswi memintanya untuk memberikan kata sambutan di atas panggung. Sang-min lalu menceritakan pengalamannya sebagai guru magang di sekolah itu. Siswi itu kemudian meminta Sang-min untuk jujur tentang status pernikahannya dengan Bo-eun. 이제 본론으로 들어갈까요? 박상민 교생 선생님은 그런데 고등학교 1학년 16살짜리랑 결혼했다면서요? 바로 저기 서보은이랑. Hal ini tentu membuat semua orang di ruangan itu menjadi kaget. Tapi Guru Kim malah terlihat puas karena dendamnya akan terbalas. Sang-min akhirnya membeberkan bahwa dia telah menikah dengan Bo-eun dan meminta seluruh siswa agar tak mempermasalahkan tentang status Bo-eun karena Bo-eun tetaplah seorang gadis yang berusia 15 tahun. Tiba-tiba Bo-eun naik ke atas panggung dan dengan penuh keberanian dia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi dianggap sebagai anak berusia 15 tahun. Bo-eun juga menyampaikan bahwa ia benar-benar mencintai Sang-min. Mendengar hal itu, Sang-min tanpa ragu mencium kening Bo-eun di depan semua orang. Tepuk tangan riuh pun menggema dari semua siswa yang hadir. Dan akhirnya, film ini berakhir dengan penuh kebahagiaan dan cinta yang membara di antara Bo-eun dan Sang-min. Ma, ada yang minta kawin.